warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kali ini saya berada di desa atau dusun Bongso Kulon. Di sini saya berada di depan area makam umum ya. Lokasi makam umum ini berada di samping jalan akses utama dalam ya, dari Bongso Kulon menuju ke desa Randu Padangan. Di depan saya adalah makam umum yang tertulis makam umat Islam dan Hindu. Nanti kita akan masuk ke dalam sana dan melihat di lokasi makam umum ini, karena saya nanti akan sedikit menjelaskan tentang siapa ulama yang ditempatkan oleh Giri Kedaton yang ada di area wilayah ini. Ikuti perjalanan saya rekan-rekan. Sekarang kita masuk. Ya, sekarang saya sudah berada di depan dari area makam umum Desa Bongso Kulon ya. Ikuti penelusuran saya rekan-rekan. Ya, adapun saya menuju ke area makam umum Desa Bongso ini adalah untuk menelusuri dari wakilah yang saya dapatkan bahwasanya di Desa Bongso Wetan dan Bongso Kulon dulu sebenarnya adalah tempat bangsal Giri Kedaton, yaitu Bangsal Sri Mengati, yang mana di area yang sekarang menjadi nama dusun Bongso Kulon adalah suatu tempat dulu yang dinamakan dengan Bangsal Kulon. Jadi posisi makam ini berada di sebelah barat dari kantor dinas pemerintahan Giri Kedaton ya, yang berada di Bangsal Wetan. Untuk area pemakaman sendiri yang ada di wilayah dusun Bongso Kulon ini menjadi ciri khas dari keberadaan adanya ulama Giri Kedaton yang dulu ditempatkan di wilayah ini, dan beliau yang ditugaskan untuk berdakwah Islam di wilayah Bangsal Kulon atau Bongso Kulon sekarang ini ya. Adapun di Bangsal Kulon dulu sama halnya dengan di Bangsal Wetan ya, dulu lebih banyak didominasi penghuni, penduduk, dan juga para dharmadiaksanya Giri Kedaton itu berasal dari Bali dan juga dari Madura ya. Jadi karena yang menjadi kepala pemerintahan Giri Kedaton waktu itu dan juga menjabat merangkap menjadi Adipati Giri Kedaton dulu adalah seorang adipati yang berasal dari Bali yang bernama Pangeran Haryo Pinati atau Pangeran Harya Pinati. Beliau adalah termasuk paman dari Kanjeng Susuhunan Giri ya, karena Pangeran Haryo Pinati adalah adik dari Kiai Ageng Pinati yang menjadi suami dari Sidaniang yang kemudian disebut dengan Nyai Ageng Pinati. Jadi mari kita lihat apakah ada jejak ulama yang memang benar ditempatkan di wilayah Bangsal Kulon atau Bongso Kulon ini yang ada di area makam umum ini ya, yang mana ditandai dengan jirat-jirat khas Giri Kedaton. Kalau memang di area pemakaman ini ada, berarti benar wakilahnya di sini memang ada ulama dari Giri Kedaton dulu yang memang ditempatkan di wilayah Bangsal Kulon sebagai ulamanya yang mengajarkan Islam di wilayah Bangsal Kulon ini. Ikuti penelusuran saya rekan-rekan, semoga nanti bisa menemukan jejak khas nisan Giri Kedaton yang ada di area pemakaman umum dusun Bongso Kulon ini ya. Di sini memang bercampur dengan makam umum ya, dan
tidak begitu luas juga area pemakaman ini ya. Ada wakilannya. Dulu memang di sini penduduknya sangat rukun ya, maksudnya 2 peradaban atau 3 peradaban, baik mereka yang beragama Islam dan juga beragama Hindu serta Buddha. Ketika berada di wilayah Bangsal Sri Menganti ini, mereka semuanya sangat rukun. Toleransi mereka juga sangat besar. Karena Pangeran Haryo Pinati sendiri notabene dulu adalah dari keluarga Hindu di Bali. Jadi toleransi dari beliau ya kepada penduduk-penduduk yang memang dulu nomaden yang ada di sini ya, yang masih beragama Hindu dan Buddha, itu bisa hidup berdampingan dengan warga yang sudah beragama Islam. Jadi mereka hidup berdampingan dengan sangat akur, tidak ada permasalahan perbedaan agama atau apapun juga ya. Akan tetapi lambat laun mereka yang beragama Hindu dan Buddha kemudian banyak yang ikut masuk memeluk ke agama Islam. Jadi itulah toleransi yang besar, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, yang memang ketika itu toleransi itu diterapkan dan disampaikan oleh Adipati Giri Kedaton, yaitu Pangeran Haryo Pinati ya, selaku pimpinan yang ada di pusat kota pemerintahan Giri Kedaton. Jadi kita masih mencari, semoga di sini bisa ditemukan keberadaan khas Giri Kedaton ya. Ya, masih belum. Dan di sini juga cukup menarik juga jika dilihat dari area makam ya. Bentar. Jika dilihat area makam ini juga cukup unik ya, karena bisa lihat rekan-rekan ya, makam ini membujur ke utara dan selatan ya, sedangkan untuk makam yang ini membujur ke barat dan timur ya. Jadi ya, unik di sini itu ke utara dan selatan, ini ke barat dan timur ya. Nah, berarti ini ada percampuran ya, percampuran orang-orang yang dimakamkan di sini. Bisa jadi ini mungkin ada 2 agama mungkin ya, agama Islam dan juga mungkin agama Hindu atau Buddha ya yang dimakamkan di sini ya. Kalau dulu memang tidak ada pemakaman di zaman Hindu dan Buddha, karena jika wafat maka akan di ngaben ya atau dibakar ya. Tapi ini ada yang dimakamkan di sini. Berarti apa yang menjadi wakilah dulu, bahwasanya kerukunan yang ada di wilayah Bangsal Wetan atau Bangsa Wetan dan Bangsa Kulon ketika di masa itu seperti yang telah saya sampaikan, berarti ditunjukkan juga ketika berada di area pemakaman ini ya, karena di situ menghadap ke selatan dan utara, bagian lagi menghadap ke barat dan timur begitu. Jadi terlihat di sini kerukunannya ya, terlihat kerukunannya, berarti memang benar ada toleransi yang besar dan kerukunan yang besar ketika di masa kepemimpinan Pangeran Haryo Pinati ya dulu. Baik, kita lanjut rekan, kita akan mencari lagi. Nah, ini sebetulnya ada di sini, coba kita lihat dulu ya. Ya, di sini ada nisan
Ya benar, ini nisannya nisan Pelarak Muncar ya. Jadi ini nisan yang berciri khaskan untuk penganut Torekosatoria ini ya. Jadi kalau dilihat dari nisannya ya, ini di masa 1500-an, 1500-an, 1600 ini ya. Lebih cenderung merujuk ke Wanjang Rawu ya. Wanjang Rawu, kita lihat lagi yang ada di ciri khasnya Girgedaton. Ya, di sini ada. Sebentar, kita lihat dulu. Ya, di sini jiratnya masih sedikit terlihat. Ini adalah jirat Girgedaton, khasnya Girgedaton ya. Tapi ini sudah banyak yang aus ya, karena mungkin tidak terawat ya, karena mungkin warga tidak mengetahui kalau memang nisan dengan jirat-jirat seperti ini adalah nisan yang berciri khaskan nisan dari Girgedaton ya. Nah ini sudah patah ya, terbuat dari batu putih ini, karena batu putih. Oke, kita lihat lagi ada yang lainnya apa enggak. Ya, ini baik, di sini terlihat jelas ya, ini adalah nisan Girgedaton ya, yang sudah berdampingan dengan makam baru ya. Ya, ini terlihat sekali ya. Ini baik, kita lihat lagi. Sudah ada 1, 2, 3 tadi dengan khas Wanjang Rawu yang tadi ya, dan juga ya ini. Oke, kita lihat ya, ini cukup jelas. Ini adalah batu nisan Kurawal ya, batu nisan Kurawal Kalamuksa ya, yang mana ini memang jirat-jirat yang masih sederhana, karena di masa tahun sebelum 1700, 1600 itu masih agak sederhana ya, jiratnya tidak begitu raya untuk ukirannya ya. Kita lihat lagi apakah masih ada. Ya, ini ada ya, ini terlihat juga sudah banyak yang aus ya di sini ya, sudah banyak yang aus ini. Baik, jadi ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lihat lagi apakah masih ada. Lihat. Oke, kita lihat lagi, masih belum ya. Ya, nah di sini terlihat ada pemakaman dari mungkin ini dari warga yang beragama Hindu ya, beragama Hindu mungkin, karena biasanya altar seperti ini ya, altar seperti ini adalah biasanya di sini ada lambangnya Siwa. Di sini ya ada lambang Siwa di sini. Nah, jadi ini adalah makam dari warga yang beragama Hindu ya. Jadi terlihat sangat rukun sekali
Ini menunjukkan toleransi yang besar, baik ketika beliau-beliau masih hidup dulu dan juga setelah wafat. Beliau-beliau dikumpulkan di kompleks area makam ini menjadi satu, ya, menjadi satu, tetapi dengan membujur makamnya, arahnya beda-beda, ya. Jadi antara agama Islam dan juga agama Hindu beda. Ya, di sini bisa dilihat ada, ini cukup besar dan langgam ini cukup khas sekali, ya. Dan sepertinya di antara yang lain, inilah zirat nisan yang paling menunjukkan kedudukan dari Sohibul Maqbarahnya ini. Jadi nisan ini sebenarnya ini besar, ini besar, ya. Dan di atasnya biasanya dengan jiratnya yang lebih tegas seperti ini, ya, lebih tegas seperti ini. Di sini pasti ada mahkota surbannya, menunjukkan beliaulah pimpinan dari ulamanya di sini. Dan ketebalan juga bisa dilihat, ya, dan juga dari segi kekerasan batunya juga bisa dilihat, ya. Ya, biasanya di sini untuk batu nisan ini menggunakan batu karang gunung, ya, batu karang gunung. Jadi karang gunung itu kalau sudah dikupas, ya, dan dibentuk seperti ini, jika termakan usia akan menjadi lunak karena yang kulitnya sudah dihilangkan. Kemudian yang diukir adalah bagian dari isinya, bagian dagingnya. Karena itu jika terkena hujan, terkena panas juga akan bisa mudah untuk aus, ya, seperti ini. Dan ini sudah dikelilingi kiri dan kanannya ada makam baru. Jadi jika saya lihat di antara makam yang lainnya tadi, beliaulah ini pimpinan ulamanya yang ada di wilayah Bangsa Kulon atau Bangsal Kulon, Giri Kedaton ini yang berada di wilayah Menganti ini, ya. Alhamdulillah bisa saya temukan di sini. Dan jika dilihat di depannya sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada pemakaman yang sepuh lagi, ya. Dan itu menunjukkan bahwa tatanan yang dilaksanakan dalam pemakaman di masa Giri Kedaton dulu tetap digunakan di masa beliaunya. Dan bisa dilihat dari posisi penempatan makamnya, makam yang sepuh ada di paling depan sendiri, dan kemudian yang selanjutnya baik dzurriyyah atau santrinya atau istrinya berada di bawahnya, ya. Jadi ini lokasinya berada di samping dari tempat keranda, ya, tempat keranda di sebelah sampingnya ini, ya. Alhamdulillah. Lalu siapakah ulama yang berada di sini? Mungkin untuk itu saya belum bisa untuk memberitahu informasinya, tapi di sini saya hanya menunjukkan bahwa adanya bukti fisik keberadaan ulama Giri Kedaton yang ada di wilayah Bangsal Kulon atau Bangsa Kulon. Dan di sini juga bisa dilihat ini juga masih ada, ya, dan posisinya berada di belakang dari beliaunya yang paling sepuh, ya. Ini benar tatanan pemakaman yang sudah diatur di masa Giri Kedaton. Dan jika melihat dari nisannya, maka nisan ini berada di kisaran antara tahun 1500-an, ya, ke 1600. Jadi sepuh banget. Dan memang beliau-beliau ini masih dulu berada di masa dari Paranharya Binatih atau Syekh Menganti Al-Awal atau Syekh Menganti pertama sebagai penguasa pemerintahan Giri Kedaton di bawah dari Prabu Satmata atau Raja Giri Kedaton. Dan Paranharya Binatih sendiri juga menjadi susuhunan Nawanatanya Giri Kedaton atau termasuk sebagai Dewan Penasehat Agungnya Giri Kedaton. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu bisa saya sampaikan. Dan area makam Bangsal Kulon atau Bangsa Kulon ini berdampingan dengan area makam Randu Wono atau sekarang menjadi nama Randu Padangan. Dan di Randu Padangan juga ada ulama yang sepuh juga yang berada satu masa dengan beliaunya, ya. Beliau ini
adalah ulama-ulama Giri Kedaton yang juga mengajarkan torekohnya Giri Kedaton, yaitu torekoh Syatoria. Terima kasih. Untuk sementara itu dulu rekan-rekan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi warga desa Bangsal Kulon atau Bongso Kulon, ya, yang mana ternyata di Bangsal Kulon atau Bongso Kulon di sini memang benar ada jejak ulama Giri Kedaton yang ditempatkan di sini. Ini di Bangsal Kulon atau Bongso Kulon, di sebelah timurnya adalah Bangsal Wetan atau Bongso Wetan. Kemudian ada balai kecil yang menjadi biasanya tempat-tempat pertemuan sebelum ke kantor pusat pemerintahan atau ke Bangsalnya. Balai itu diberi nama Balai Madean atau Balai Made atau Madian, yang mana balai ini berada di tengah. Jadi kata Made itu adalah balai tengah. Jadi tempat perkumpulan ini berada di balai tengah wilayah Giri Kedaton. Jadi jika di sini ada desa Made, itulah balai tengahnya wilayah Bangsal Giri Kedaton atau yang diberi nama dengan Bangsal Sri Menganti. Terima kasih. Nanti kita akan upload yang berkaitan dengan nama-nama yang sudah saya sebutkan tersebut. Semoga nanti bisa ditemukan jejak Giri Kedaton yang sangat luar biasa yang berada di area-area yang telah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Salam satu nisan, salam Sargup Nusantara, salam Sargup Indonesia Barokah, salam Pasituruan Macan Apanung Wansa Giri Kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.